Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Septiarisa, NIM 120120122 dari kelas TPB 32. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pengantar komputer dan software, di mana memilih dua program. Program yang pertama saya memilih fisika, yaitu tentang menghitung gaya Lorentz. Nah, untuk memulai program ini, kita ketik include IOStream, include string using namespace std. Selanjutnya, kita ketik integer main, string, pilihan atau pengulangan. Selanjutnya, kita ketik cout, di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile file. Pertama, saya membuat cout, yaitu nama, NIM, kelas sebagai identitas saya. Setelah itu, kita ketik inline untuk mengakhiri kata tersebut. Selanjutnya, kita pilih integer, di mana digunakan untuk memilih antara nomor-nomor berikut. Di sini saya memilih deklarasi do, yaitu sebagai while sebagai perulangan. Itu program cout yang pertama, yaitu sebagai program menghitung gaya Lorentz. Kita mau masuk ada gaya magnet, muatan medan magnet, kuat arus, panjang kawat. Nah, mendeklarasikan while sebagai program perulangan. Setelah itu kita ketik cout pada pilihan 1, 2, dan 3 untuk ditampilkan atau untuk output data. Di pilihan pertama, untuk mencari nilai gaya magnet, yaitu dengan rumus F sama dengan B kali I kali L. Kita masukkan B, I, dan L-nya. Kemudian masukkan rumus dari gaya magnet. Kemudian kita deklarasikan if, else, dan if merupakan program percabangan. Fungsi dari cin yaitu untuk menginputkan sebuah data. Selanjutnya, pilihan kedua yaitu untuk menghitung muatan medan magnet dengan rumus B, F per I kali L. Masukkan F, I, dan L-nya. Kita masukkan rumus. Selanjutnya, untuk pilihan ketiga yaitu kuat arus dengan rumus F per B kali L. Kita masukkan F, B, dan L-nya, dan setelah itu kita input juga rumusnya. Kemudian pilihan keempat if else untuk pemrograman panjang kawat, yaitu dengan rumus L sama dengan F per B kali L. Kita masukkan F, B, dan I. Jika kita memilih selain pilihan pertama, 2, 3, dan 4, maka data akan menampilkan kode Anda masukkan, yaitu salah atau error. Dan mengakhiri program ini, kita ketik add line. Kegunaan program ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus fisika dasar dalam menghitung dan mencari nilai gaya Lorentz. Selanjutnya, kita jalankan program tersebut dengan mengcompile dan run program tersebut.
Misalnya kita memilih pilihan yang ketiga, masukkan F, B, dan L-nya. Nah, jika ini, maka jika kita ingin mengulangnya, maka ketik ya, jika tidak, ketik tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart dari menghitung gaya Lorenz. Pertama-tama di sini saya memulai menu program yang digunakan yaitu main untuk memulainya. Kemudian saya menggunakan deklarasi yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya memilih deklarasi pilihan ulangan dengan tipe string. Selanjutnya saya membuat cout sebagai output untuk menampilkan yang ingin kita tampilkan. Yang pertama, saya membuat cout nama, NIM, dan kelas TPB. Selanjutnya, di sini kita lihat ada bulatan. Untuk bisa disebut konektor atau berfungsi sebagai penghubung antara penyederhanaan suatu simbol dan garis dalam suatu halaman. Kemudian di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan dalam program. Yang pertama yaitu program menghitung gaya Lorenz, yaitu saya memasukkan gaya, yang kedua gaya magnet, muatan medan magnet, kuat arus, panjang kawat. Selanjutnya di sini saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk yang kita inginkan. Selanjutnya saya memilih pilihan yaitu dengan memasukkan if. Untuk pilihan pertama jika benar, saya memasukkan deklarasi dengan tipe data real array dengan variabel yang pertama dengan 4 variabel. Nah, di sini saya memasukkan output F sama dengan B kali I kali L. Nah, dan selanjutnya kita masukkan output nilai B, nilai I, dan nilai L. Jika setelah itu kita masukkan rumusnya. Jika dia itu salah, maka masuk ke pilihan yang kedua, yaitu memasukkan muatan medan magnet. Mencari nilai muatan medan magnet, kita masukkan juga nilai-nilainya. Jika kita salah ingin memilih pilihan yang ketiga, kita pilih dengan pilihan ketiga yaitu kuat arus. Di sini deklarasinya dari pilihan pertama sampai pilihan yang keempat yaitu sama real, tipe data real menggunakan array. Nah, jika kita masukkan angka selain 1, 2, 3, dan 4, maka outputnya itu masukkan salah atau error.
Dan mengakhirinya yaitu kita ingin mengulang program tersebut, kita akan mengoutputkan ulang. Jika ya, maka dia akan mengulangnya lagi dari awal. Jika tidak, maka dia akan berakhir. Nah, untuk memasukkan program di sini kita pilih misalnya 2, masukkan F. Nah, jika dia telah dapat nilainya, kita ulang, maka kita klik ya. Kalau tidak, kita tidak. Nah, selanjutnya untuk program yang kedua, saya memilih untuk menghitung sifat koligatif suatu larutan. Nah, yang pertama-tama, untuk melalui program ini kita mengetik include iostream include string using namespace std. Selanjutnya kita ketik integer main, string pilihan dan ulang. Selanjutnya kita ketik cout, di mana digunakan untuk output data dan ditampilkan dan compile. Sama halnya dengan tadi, saya memasukkan identitas saya, nama, NIM, dan kelas. Selanjutnya, di sini saya menggunakan do sebagai program untuk menjalankan suatu pernyataan. Kita masukkan si outputnya, yaitu program menghitung sifat koligatif. Yang pertama, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik. Yang keempat yaitu keluar. Kemudian di sini saya fungsi dari cin yaitu sebagai menginput sebuah data. Untuk mengakhirinya kita mengetik add line. Kemudian ada double yang berfungsi menyatakan sebagai pecahan atau real. Di sini saya mengambil nilai dan hasilnya. Untuk pilihan yang pertama yaitu kenaikan titik didih, yaitu saya memasukkan molaritas dan memasukkan konstanta titik didih, pelarutan. Selanjutnya untuk pilihan dekle 2 kita menggunakan deklarasi if else, yaitu merupakan program percabangan, yaitu memasukkan penurunan titik beku, yaitu memasukkan molaritas, masukkan titik beku, pelarutan. Untuk pilihan 3 saya membuat tekanan osmotik, yaitu memasukkan molaritasnya dan nilai Avogadro, memasukkan suhu. Jika kita memilih selain pilihan 1, 2, dan 3, maka dia akan menampilkan kode yang Anda masukkan itu salah atau error. Kemudian di sini ada selalu ada pilihan cout untuk pengulangan atau tidak mengakhiri, dan terakhir atau while, yaitu sebagai perulangan juga, tergantung dari ulangnya ya atau tidak program ini sudah kita jalankan tersebut. Untuk mengakhiri program tersebut kita ketik airline. Kegunaan program ini adalah mempermudah kerja kita untuk menghitung rumus kimia dalam menentukan sifat koligatif suatu larutan. Setelah itu kita compile, run. Nah, maka kita akan pilih misalnya nomor 3. Kita masukkan nilainya.
Jika kita ingin mengulangnya, maka bilang ya. Kalau jika tidak, maka ketik tidak. Selanjutnya kita masuk ke flowchart yang kedua. Nah, sama dengan halnya yang tadi, di sini kita memulai start di menunya. Selanjutnya kita deklarasikan string, pilihan, dan ulang. Kita masukkan nama, NIM, dan outputnya yaitu nama, NIM, dan kelas. Di sini saya membuat sebuah program menghitung sifat koligatif larutan dengan outputnya juga titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik, dan keluar. Kemudian untuk pilihan yang output yang pertama, di sini saya mendeklarasikan real array dengan nilai yaitu 3. Nah, yang pertama saya mengoutputkan kenaikan titik didih, kita masukkan nilainya. Setelah itu jika kita ingin memilih pilihan kedua, berarti dia menuju ke pilihan kedua. Kita masukkan juga penurunan titik beku, masukkan juga nilainya. Pilihan ketiga. Dan selanjutnya di sini setelah kita pilih tersebut dan sudah kita lihat bahwa diakhiri ketiga program tersebut diakhiri dengan kotak kuning itu atau aside, yaitu sebagai hasil. Aside itu sebagai hasil. Yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan dalam penyimpanan hasil program tugas dalam suatu variabel. Nah, untuk mengakhirinya, kita klik pilihan yang keempat atau kita mengulang program tersebut memasukkan dengan pilihan selain 1 dan 4. Program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang, maka kita bisa memilih atau mengklik yaitu ya. Di sini kita lakukan percobaan. Kita masukkan jika kita ingin mengulang maka ya, kalau jika tidak kita klik tidak, maka dia akan berhenti. Sekian video dari presentasi pengantar komputer dan software dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.